Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di channel Dani Mubarok. Dan udah lama sekali saya nggak bikin video karena kesibukan. Juga karena saya juga bikin video di channel yang lain. Dan hari ini kita udah ada kedatangan tamu. Teman saya, Pak Riksa apa Mas Riksa nih saya bilangnya? Mas Riksa aja. Mas Riksa, Kang Riksa ya? Kang Riksa, karena orang juga Sunda. Ya. Jadi kita sudah ada Kang Riksa. Iya. Dan beliau ini terima kasih pertama kali saya bilang karena telah hadir ya di podcast yang sederhana, natural. Jadi kita langsung aja ngobrol dengan background yang mungkin nggak kita siapin ya, langsung di kantor seadanya saja. Nah, teman-teman, karena ini adalah channel bisnis, maka kita akan ngomongin tentang bisnis, Kang Riksa. Menurut Kang Riksa nih ya, bisnis itu sebetulnya apa sih pengertiannya gitu? Pendapat pribadinya kayak gimana? Kalau membicarakan bisnis ya kita membicarakan dari yang namanya kewirausahaan dulu. Kewirausahaan. Ya, dari kewirausahaan dulu. Sebentar Mas, kok suaranya kecil? Suaranya kecil. Ya, kalau misalnya kita membicarakan dari kewirausahaan dulu. Kenapa? Kewirausahaan. Kita membicarakan kewirausasahaan yang dimana itu adalah aspek yang terkecil dulu. Kewirausahaan adalah orang yang dimana itu yang namanya itu adalah memproses atau menambah nilai guna suatu barang yang lebih baru lagi. Yang dimana misalnya itu ada yang boba. Nah, boba itu adalah produk terbaru, ya minuman. Belum tentu orang yang membuat boba itu memiliki pikiran itu dari mana. Nah, sama halnya dengan bisnis. Bisnis juga harus memikirkan prospeknya ke depan. Prospek itu apa? Maksudnya ke depan itu laku enggaknya gitu? Ya, laku atau enggaknya itu bisnis ini. Kalau misalnya kita melakukan bisnis penjualan boba ini, bisa tidak melakukannya sampai mendistribusikannya ke beberapa daerah. Nah, kayak gitu. Harus dipikirkan. Iya. Oh, gitu, nah, ya. terus ada yang namanya memanage. Memanage. Iya, memanage dalam misalnya ada karyawannya bagaimana. Terus yang kedua, bagaimana caranya untuk memasarkan. Nah, yang paling penting itu memasarkan. Memasarkan produk. Iya, memasarkan produk. Bagaimana caranya agar orang-orang yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Tahu produknya. Iya. Dan beli, langsung iya, beli. Insya Allah beli. Kalau misalnya ada orang itu tertarik, kalau misalnya kayak mie akhirat. Mie akhirat itu? Ya, mie akhirat itu mie akhir tapi mewah. Mie akhirat akhir tapi mewah. Iya. ada pernah ngelihat singkatan. Ya, singkatan akhirat itu mie apa ya, lupa lagi. Pokoknya mie akhirat itu adalah mie yang dimana banyak toppingnya tetapi masih bisa terjangkau oleh mahasiswa maupun anak SMA sama pelajar kayak gitu. Iya. Nah, murah ya. Murah itu ya. Harganya. Nah, dari harga juga bisa dilihat. Misalnya kita ini makanan ini targetnya ke siapa? Apakah untuk kalangan usia yang udah tua, muda atau remaja? Baik, oke, siap. Baik, pertanyaannya cukup dijawab dengan panjang lebar dan kita bisa menangkap pemirsa tadi ada berapa ya? 3 hal menurut saya. Pertama, pemasarannya. Iya. Nah, kemudian produknya dikenal atau tidaknya dan menarik atau enggak tadi ya. Iya. Dari harga kan? Dari harga juga bisa. Iya. Nah, sekarang gini, Kang Riksa, mohon maaf ya. Jadi karena ini juga menyangkut bisnis direct selling. Karena kebetulan saya kan channel tentang membahas itu semua. Bisnis yang ibaratnya sudah bersistem ya. Jadi kita nggak usah mikirin karyawan, nggak usah mikirin produksi produknya, tapi sudah ada. Nah, kira-kira kalau bisnis seperti itu ya, contoh misalkan ya, ini hanya contoh ya, karena sesuai dengan tema saya. Ada yang namanya bisnis multi level marketing ya. Iya. Ya, banyak sekali di sana perusahaannya, misalkan ada dulu tuh ada CNI, ada Tianxi ya, ada banyak lah, apalagi ya, bisnis-bisnis yang berjenjang begitu kan, jadi hanya memasarkan. Nah, salah satunya pemirsa mungkin di rumah, karena penonton saya kebanyakannya adalah pelaku bisnis di level marketing, diantaranya adalah PT BES, PT BES Corporation. Di sana hanya memfokuskan pada pemasaran saja, Pak. Pemasaran. Iya, jadi nggak harus beli, nggak harus bikin produk, nggak harus bikin sistem, nggak harus bikin tempat usaha dan lain-lain. Iya. Kira-kira menurut Kang Riksa ini, marketing yang bagus itu seperti apa, Pak? Marketing, memasarkan produk itu. Tadi ya, kalau saya bukan mengutip, tapi dari kata Pak Kang Dani. Iya. Nah, pemasaran. Tadi kan saya udah bilang, kalau bagaimana caranya pemasaran tersebut bisa lebih sukses lagi. Berarti harus adanya kayak pengiklanan. Ngiklan. Ya, ngiklan dan mempromosikannya. Bagaimana caranya kita mempromosikan dari misalnya barang PT BES itu tentang apa aja, Pak? Dari mulai pertanian, ada kesehatan, kecantikan. Oh iya. Banyak sih sebetulnya. Nah, misalnya diambil dari pertanian, kita kasih tahu testingnya kayak gini. Tes pertanian ini kayak gimana, pupuk ya berarti. Ya, misalkan. Nah, misal kalau dari pupuk nih, kita memiliki produk yang bagus untuk pertanian. Bagaimana caranya untuk lebih cepat bertumbuhnya dalam pertanian tersebut. Nah, kalau misalnya, oh nih kata orang-orang lain yang pengen membeli pupuk pasti akan melihat dulu dari pengiklanannya. Kalau misalnya iklannya tidak menarik,
tidak bisa menarik perhatian para konsumen, yang berarti nanti itu barang tidak akan laku. Betul betul, oke, pengiklanan ya. Nah yang unik begini Kang Riksa, mungkin pemirsa juga tahu bahwa Kang Riksa ini bukan member ya, bukan mitra. Iya. Jadi masyarakat umum lah ya. Yang menarik di bisnis PTBS ini itu yang mengiklankan, yang memasarkan itu adalah mitra. Iya. Jadi nggak ada iklan di TV. Oh, nggak ada. Nggak ada iklan produk di apa ya? Jadi ya mitra sekaligus menjadi pengiklan. Jadi mitra tuh kayak iklan di medsos, di Facebook ya, iklanin tuh kayak pupuk, ini kegunaannya gitu kan. Ya. Di YouTube, ini pupuknya, ini kegunaannya gitu. Terus apa lagi ya? Adalah banyak di Instagram gitu. Nah, itu gimana nih kalau yang pengiklan ini bukan orang ahli, tapi misalkan masyarakat umum, dia Awam punya berarti produk awam ya, gitu. Itu gimana tuh kira-kira? Nah, Riksa. kalau kayak gitu berarti dari orangnya dulu harus belajar. Ya, Belajar. kalau misalnya orang tidak belajar cara mengiklankan atau cara mempromosikan, nah pasti tidak akan yang namanya ini. Misalnya nih, saya memiliki barang dari PTBS, tapi saya pengen memasarkan. Nah, ini masa cuma diamin aja nih, ibu, ya dibeli enggak kayak gini. Ya nggak mungkin kan? Masa harus cuma nawarin doang kayak, ini apaan sih, barang apaan? Nah, kalau misalnya udah dikasih tahu ini barangnya bagus nih, khasiatnya kayak gini. Nah, itu adalah namanya pemasaran secara langsung. Nah, kayak gitu Pak. Sih, ya. Oke pemirsa di rumah, kita sudah mendengar bahwa dari orang luar PTBS ya, kita nggak kenal ya, maksudnya nggak kenal. Kita nggak ada apa settingan ya. Ini bukan mitra, jadi dilihat dari kacamata orang umum di luar mitra PTBS, kita harus bisa mengiklankan. Itu benang merahnya. Mengiklankan, mempromosikan produk tersebut dengan langsung. Secara langsung, langsung atau dengan media sosial. Iya, media sosial. Sekarang kan lagi zamannya teknologi. Makin gencar ya di internet. Iya, gencar di mana-mana. Lihat ada Instagram, Facebook, WA, TikTok. Pakai semua platform tersebut. Bagaimana caranya agar bisa mengenal, contohnya biar orang-orang yang di luar yang tadinya tidak tahu dan menjadi tahu barang tersebut. Barang tersebut ya. Oke, siap. Oke. Luar biasa sekali pemirsa pada hari ini. Ini ilmu ya, walaupun ya kita sebagai orang yang bergerak di bidang bisnis PTBS juga mungkin perlu pencerahan, di antaranya itu tadi dari segi produk diiklankan gitu kan. Tapi sebetulnya bahwa bisnis PTBS ini bukan hanya melulu tentang pemasaran, di sana ada semacam duplikasi ya. Jadi leader-leader di sana tuh bikin sistem supaya berkembang usahanya dengan cara ada rekrut orang. Itu ada juga, itu bukan bahasan kita lah untuk saat ini. Kemudian pertanyaannya apa lagi ya? Tentang ekonomi, pemasaran, apa lagi kira-kira? Oke, saya akan tanya ini, Kang Riksa. Kang Riksa sejauh mana tahu tentang bisnis multi-level marketing atau bisnis direct selling, penjualan langsung? Kesannya seperti apa sebetulnya? Yang ditangkap, jujur aja. Kita nggak setting-settingan. Ya, kalau jujur aja kira-kira. Nanti supaya yang lain juga tahu. Kalau lihat dengar dari kata Kang Dani itu sebenarnya bisnis itu semuanya bagus. Cuman bagaimana caranya kita menyikapinya. Nah, itu intinya. Melaksanakannya. Iya. Iya. Intinya kalau dalam berbisnis itu jangan sampai yang namanya jangan sampai namanya menyerah. Iya. Kalau misalnya udah ada kata menyerah, males, tidak ulet dalam berbisnis, udah itu mah nggak usah berbisnis saja. Bisnis apapun itu. Iya, apapun itu, walaupun mau cilok, basreng kayak gitu segala macam, pastikan itu akan adanya namanya proses dalam berbisnis tersebut. Nah, dari proses tersebut, dari saking lamanya pasti akan ada hasil. Yang kayak gitu. Oke. Bagus sekali pemirsa. Jadi tadi Kang Riksa sudah memberikan pandangannya bahwa apapun bisnisnya, mau PTBS, mau jualan konvensional, barang, kuncinya adalah usaha, ulet, terus berproses. Iya. Oke, terima kasih. Kang Riksa, podcastnya kita jangan terlalu lama karena supaya penonton juga bisa melihat secara langsung, siap. secara nggak di skip gitu kan? Iya. Nah pemirsa, kita akan tawarkan Kang Riksa, kira-kira mau nggak gabung di PTBS? Oke, nanti ya itu di belakang ya pemirsa, saya akan coba nanti di belakang buat memfollow Kang Riksa ini, kita jelaskan, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Dan baik, siap dengan senang hati. Oke, nah begitu pemirsa aja caranya gitu. Itu saja untuk saat ini dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Terima kasih juga Kang Riksa yang sudah saya wawancarai. Terima kasih ilmunya. Itu saja, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.